Boleh, itu mau pegang. Oke, sebelumnya terima kasih sama sekali. Om Swastiastu. Ya, majang ring remaja lama istri, samping lagu suci dan sebab yang bijak. Ya, jero mangku lana istri, samping lagu suci dan remaja bijak. Ini puji syukur dan hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar. Di sini yang belajar untuk membahas satu perkara, yaitu Banten Dewa Dewi. Yang mengutip dari satu sumber dari ide pedanda gede di sini Banten Dewa Dewi adalah merupakan simbolis dari dewa dan simbolis dari dewi, yaitu meraga purusa perdana lanang dan istri. Banten Dewa Dewi itu digunakan pada tingkatan perkara dari tingkatan madya sampai utama, yaitu ayaban yang memakai pembangkit. Banten Dewa Dewi ini munggah di Surya Kesakti. Adapun unsur-unsur Banten Dewa Dewi atau isinya di sini untuk masalah bentuk dan cara mengenalinya sudah barang tentu setiap sumber-sumber sudah pasti berbeda. Namun unsur-unsur dalamnya atau isinya mestinya sama. Nah, apa saja unsur-unsur Banten Dewa Dewi? Yang pertama, salah satunya di situ disiapkan sebuah tempeh yang dikasih aksara, di tengahnya dikasih patma dengan aksara sebelah kanan pang, sebelah kiri tangkas. Dan di situ ditempel juga ditaruh beras, dikasih beras. Dan di situ juga ada ginah atau pes bolong sebanyak 25 kepeng ditaruh di tempeh. Dan di situ juga dikasih taledan. Taledan itu persegi 4 dan sudah dibungkus kain putih. Dan di situ ada taledan yang dibungkus kain putih. Nah, selain itu juga ada yang namanya serembeng petepogan, dua buah untuk gunanya untuk di situ simbol dari dewa dan dewi. Nah, untuk kedua wadah ini atau namanya serembeng atau akul itu, yang satu dibungkus dengan kain putih simbol dewanya, yang satunya dibungkus kain kuning untuk dewinya. Nah, di situ di dalam serembeng itu
banyak isinya. Salah satunya pertama dimasukkan beras, terus dimasukkan jinak pis bolong 11 keteng. Nah lalu di situ ada klakat sudu male 2 buah. Klakat sudu male itu kalau bisa dibuat dari bambu gading. Nah, klakat sudu male, sudu artinya bersih dan male artinya kotor. Jadi klakat sudu male artinya bersih dari kekotoran. Nah, klakat sudu male itu dimasukkanlah di dalam sebuah serembeng itu. Di masing-masing serembeng itu ada 2. Nah, setelah itu dimasukkanlah, di situ ada sarana, ada daun pisang mas. Nah, dimasukkanlah ke dalam klakat sudu male itu, ditusukkan. Nah, pisang biomas ini dibentuk bersegi 8 atau spirale. Nah, di situ juga ada jinah sataan. Jinah sataan itu kalau bisa gunakanlah jinah yang asli, jangan jinah seng. Yang paling tidaknya di situ ada jinah aslinya, jinah sataannya. Nah, setelah itu di situ ada ya daun madori. Nah, ada daun madori juga, dibuat bersegi 8 aspidale juga. Nah, dimasukkan ke klakat sudu male itu. Terus dimasukkan juga di situ ada daun anca. Nah, daun anca itu juga dibuat segi 8 ada aspidale. Nah, terus selanjutnya di situ juga ada daun beringin, dibuat juga aspidale segi 8. Nah, di situ juga di atas itu dikasih jinah 5 kepeng. Nah, terus diisi, di situ ada kalpike dari daun beringin. Nah, setelah itu dikasih jinah lagi 3 kepeng, dikasih kalpike dari daun beringin. Nah, terus selanjutnya dikasih jinah kepeng 1 sampai 3 kali. Nah, dua-duanya itu sama tandingannya. Nah, terakhir di situ paling atas ada yang namanya tipat lingge. Nah, situ tipat lingge kalau bisa memakai dari daun alang-alang muda. Tapi yang seperti tapi serapinya biasa bikin biasanya dari daun tal, tapi yang lebih bagus katanya terbuat dari daun alang-alang muda. Nah, di sapi itu juga ada pangen, dikasih taruh di masing-masing wadah itu. Nah, terus di depan wadah itu dikasih ada buah pinang dan basi. Di situ juga ada bungkak nyugade, dikasih canang payasan dan dikasih canang sari. Nah, itulah dari bentuk banten Dewa Dewi, merupakan simbolis dari dewa dan simbolis dari dewi. Nah, di sini siapakah yang berwenang untuk mengantar banten Dewa Dewi? Nah, yang berwenang, yang boleh mengantar banten Dewa Dewi adalah Seni Sugeng, Sampun, Mubijati atau Sulinggih. Kalau sang pemangku belum menang untuk mengantar Dewa Dewi. Nah, kenapa pemangku tidak boleh ngantar banten Dewa Dewi? Nah, karena di situ dijelaskan memakai ayaban
memakai pembangkit. Nah, di situ pemangku tidak boleh ngantep pembangkit. Nah, kalaupun pemangkunya ngantep pembangkit, tidak boleh disuruh munggah Dewa Dewi. Kenapa? Karena seorang pemangku belum kewenangan untuk menyatukan siwa. Nah, itu untuk pemangkunya. Nah, terus siapa yang berhak untuk membuat banten Dewa Dewi? Nah, yang berhak untuk membuat banten Dewa Dewi yang paling tidak dia serati sudah diwinten serati atau diwinten sujune. Nah, kalau sudah diwinten serati barulah boleh membuat banten Dewa Dewi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, apabila dalam penyampaian tiang, kalau ada penyampaian salah, itu murni dari salah tiang, bukan dari salah sumbernya. Oke, murni dari salah tiang, karena tiang proses belajar, mungkin ya sudah tentu penyampaiannya kurang pas dengan sumbernya. Kalau penyampaian salah, murni kesalahan tiang, bukan dari kesalahan sumbernya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang akhirnya untuk Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.